Tadi sudah disebut oleh Pak Kiai, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah Tuhan menjadikan kamu sebagai umat pertengahan yang moderat, begitu, sebagai saksi di antara manusia. Karena dia moderat, netral, maka dia menjadi saksi. Oleh sebab itu, saya menggunakan dalil ini untuk mengembalikan narasi positif orang Islam, untuk menenangkan mereka. Tenanglah bahwa kau ini adalah umat yang pertengahan, umat yang moderat, begitu ya. Kalau ada ekstremitas, benahilah, ya, perbaikilah. Kalau ada di antara kita ini yang menjadi ekstrim dan sebagainya, benahilah. Sebab pada dasarnya kita adalah ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasula 'alaikum syahid. Dan nanti Nabi baru mau bersaksi untuk kamu. Kalau kamu menjadi orang yang moderat, baru Nabi itu mau ngakuin kamu, kan kira-kira begitu. Jadi ini harusnya menjadi khutbah yang besar untuk menenangkan orang yang besar ini gitu. Bukan malah dibalik. Ini kan ada tren dibalik, mengkhotbahkan bahwa kamu ini penyimpan teroris, kamu ini radikal, kamu itu mengandung ajaran-ajaran yang diskriminatif dan sebagainya. Ini terus didengungkan, gelisah orang. Jadilah bangsa kita ini goyang dan goncang karena naratif itu. Itu yang saya ceritakan tentang Justin Trudeau. Dia waktu orang menolak imigrasi karena ancaman ekonomi atau ancaman terorisme yang dicitrakan, nanti imigran-imigran ini akan bawa bom dan membunuh orang-orang di negara tujuan. Orang lain tuh demonstrasi anti teroris, anti imigran. Justin Trudeau mengumumkan Kanada terbuka untuk imigran, bahkan menyampaikan pakai bahasa Arab, ahlan wa sahlan fi biladikum, selamat datang di negaramu. Tenang itu negara. Tapi coba lihat tuh Amerika misalnya, orang bunuh-bunuhan, orang saling tembak karena yang besar ini dibikin tidak tenang. Saya takut itu ya, ada sekarang ini khutbah untuk membuat yang besar ini tidak tenang. Padahal harusnya dalil itu yang dibaca di Istana Bogor itu kita pakai untuk menenangkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kalian ini umat pertengahan, moderat, dan Nabi jadi saksi atas kamu. Kalau kamu moderat, kan begitu harusnya. Nah, dalil ayat kedua yang dibacakan ini yang saya bilang ruang kita untuk berdebat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Tadi yang disebut oleh Bung Egy sebagai seolah-olah diskriminatif, itu hati-hati juga. Karena itu adalah bahasa di ruang agama kita. Muhammad Rasulullah itu dan orang-orang bersama dia itu tegas kepada orang kafir dan kasih sayang sesama mereka. Ini kan percakapan di ruang Nabi, di ruang pribadi kita. Saya sering mengatakan, jangan istilah kafir ini bikin kita tegang. Kafir itu terminologi dalam agama, dalam kitab suci. Dan semua kitab suci mengandung anasir-anasir itu. Kita suka atau tidak. Karena begitu kita lingkar diri kita, ini agama kita, maka yang lain punya definisi dengan caranya masing-masing. Nggak usah tegang. Saya terima menjadi kafir bagi agama lain, kenapa? Karena memang saya berpegang kepada iman saya. Tapi ini nggak kemudian dicurigai, bikin orang cemas, seolah-olah kalau ada kata kafir dalam Al-Quran, itu kemudian Quran menjadi kita fundamentalis. Kan kacau ini. Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam konstitusi, kan itu aja. Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam undang-undang, karena itu terminologi dalam agama. Begitu dong ngomongnya. Jangan kemudian terus-menerus mengkompori orang Islam ini nggak relevan, perlu reformasi. Ini banyak sekali hate speech di dalam Al-Quran. Ini apa omongan-omongan kayak begini gitu loh. Dan saya khawatir kalau ini menjadi mazhab negara, itu berbahaya sekali.